Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam morning worship pada pagi hari ini. Kita bersyukur di minggu yang baru kita boleh bangun dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji Dia, tetap kita mau sembah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Haleluya. Terima kasihlah kepada Tuhan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, engkaulah persembunyianmu bagi kami. Tak bersyukur kami ke hadapan-Mu. Kami percaya kasih setiamu tulus Tuhan. Kau selalu mengasihi kami. Apapun yang kami perbuat, selalu Engkau tetap mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini kami mau bawa sorak-sorai kami Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita mau terus sembah Dia, Allah yang luar biasa. Karena Dialah tempat perlindungan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, percayalah Dialah tempat perteduhan yang sejati dalam hidup kita. Mari kita terus sembah Dia. Kita mau katakan bahwa Hosana, Hosana bagimu Yesusku, Allah yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Yesusku, amin, haleluya. Kudus, kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Haleluya. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tulus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Gloria ya layana ramashena torama. Haleluya ya sona karabalayana karamashe. Haleluya.
percaya Bapa. Oh haleluya Yesus, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh mari katakan, aku percaya, amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan penyertaan Tuhan. Sekalipun apa yang harus kami jalani dan kami hadapi pagi hari ini, kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu sebelum kami memasuki dan menjalani hari-hari yang baru ini, mari Tuhan, kami mau datang di bawah kaki-Mu, sujud menyembah-Mu, memuji-Mu, dan kami masuk dalam hadirat-Mu, supaya kami boleh mengalami urapan yang baru dari Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami akan mengalami pertolongan, kemenangan, dan penyertaan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang kami percaya menjadi makanan bagi rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama membaca satu firman Tuhan. Sebelum nanti saya akan baca beberapa ayat buat kita semua. Saudara-saudara, saya akan baca yang pertama buat kita adalah Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Hari ini saya ingin membagi kepada saudara-saudara firman Tuhan dengan judul mengatasi penderitaan. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 5 ayat ke-13 firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara-saudara, firman Tuhan kalimat yang pertama sangat jelas. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Jadi artinya firman Tuhan memberi kepada kita pengertian bahwa memang sepanjang kita hidup di dunia ini, yang namanya penderitaan itu masih bisa terjadi, saudara-saudara. Kalau kita mau gali, ada banyak penyebab dari penderitaan. Penderitaan karena kesalahan diri sendiri, penderitaan karena yang disebabkan oleh kelalaian orang lain, penderitaan yang diakibatkan oleh karena memang dunia atau bumi ini yang memang sudah rusak, ya, saudara-saudara, mungkin bencana alam dan sebagainya. Ada juga penderitaan yang memang tanpa kita duga-duga terjadi karena memang secara umum, saudara-saudara, dunia ini sudah penuh dengan dosa. Sehingga Tuhan sendiri yang berkata bahwa bumi ini pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Karena memang
tidak akan dipertahankan oleh Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, dia akan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat sudah datang menjadi Allah, sudah menjadi manusia, dia berkorban dan sudah menebus dosa kita. Bagian kita adalah percaya. Tetapi bukan berarti bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya sekalipun, saudara-saudara, kita bisa lepas 100% dari penderitaan. Ternyata firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita masih bisa mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itu firman Tuhan hari ini memberikan pada kita jalan keluarnya, solusinya. Bagaimana kalau kita mengalami penderitaan? Firman Tuhan berkata, baiklah ia berdoa. Saudara-saudara, memang doa harus menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti seorang tokoh reformasi berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, memang doa menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Tetapi ada kalanya kita harus berdoa lebih tekun, lebih giat. Kenapa? Karena kita menghadapi masalah dalam hidup. Kita menghadapi tekanan. Kita menghadapi penderitaan, kesusahan. Dan kita membutuhkan kekuatan yang lebih dari yang biasa. Kita membutuhkan hikmat yang lebih dari biasa. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita bisa mendapatkan kekuatan itu, hikmat yang baru itu yang tidak biasa kalau kita berdoa. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar ini. Ketika kita menghadapi penderitaan, jangan panik, tenang, dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kemudian yang menarik dikatakan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Saudara-saudara, dalam versi terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, apabila di antara saudara ada yang menderita, hendaklah ia berdoa. Dan mereka yang merasa bersyukur, hendaklah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Artinya, di dalam penderitaan, ada saatnya penderitaan itu lewat. Bagian kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-16 sampai 17, firman Tuhan berbicara begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa bersukacita dan berdoa itu merupakan dua hal yang harus selalu menjadi bagian kita. Ketika kita menderita, kita berdoa. Tetapi di tengah penderitaan kita juga Tuhan mau tetap bersukacita. Di tengah kita mengalami berkat-berkat Tuhan, Tuhan mau kita bersukacita. Tetapi juga jangan pernah lupa, tetap berdoa. Jadi dua hal ini saudara, baik suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun susah, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tetap berdoa dan selalu bersukacita. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang menderita, mengalami pergumulan hidup, cara mengatasinya adalah berdoa. Tetapi juga berdoa dengan hati yang mengucap syukur dan tetap bersukacita. Saya tahu ini bukan hal mudah. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin Pak? Kita sedang menderita, kok bisa bersukacita? Oh bisa saudara. Kita bisa berkata, Tuhan, di tengah kesulitan ini aku tetap percaya. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan, aku tetap percaya di tengah pergumulanku hari-hari ini, Tuhan pasti punya kuasa untuk memberikan jalan keluarnya. Tuhan, aku tahu di tengah penderitaanku hari ini, aku percaya Tuhan memberi kekuatan yang ekstra kepadaku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Berdoa senantiasa,
mengucap syukur dan bersukacita senantiasa. Artinya berdoa dengan bersukacita, dan bersukacitalah saat kita berdoa. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan tapi kita bersungut, kita mengeluh, dan kita berkata, Tuhan aku mungkin gak kuat lagi, Tuhan aku ingin menyerah saja. Saudara-saudara, seakan-akan saya berpikir kita tidak percaya kuasa Tuhan itu menolong kita. Memang ada saat-saat tertentu penderitaan kita begitu berat, kita mungkin berkata, Tuhan aku sudah tidak sanggup, Tuhan aku sudah tidak mampu. Itu manusiawi. Tetapi jangan katakan, Tuhan aku sudah putus asa. Lebih baik kita berkata, Tuhan aku sudah tidak sanggup, Tuhan aku sudah tidak mampu, tapi aku percaya Engkau akan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada aku. Dan biarlah kita tetap dalam keadaan hati yang bersukacita. Di dalam firman Tuhan Amsal ketiga, Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang kita memang ingin cepat selesai masalah kita, tapi mungkin Tuhan izinkan untuk memproses kedewasaan iman kita. Terkadang kita berpikir masalah kita, jalan keluar kita adalah bentuknya A, tapi ternyata Tuhan punya jalan keluar yang lebih baik yang bentuknya B. Jadi saudara, jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri. Dengan berdoa, dengan tetap bersukacita, dan berserah total kepada Tuhan, saya percaya penderitaan kita akan lebih ringan dan bahkan akan selesai di tangan Tuhan. Saudara-saudara, izinkan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Izinkan Tuhan memakai caranya menyelesaikan masalah kita. Serahkan kepada Tuhan, berserah total. Jadi bersukacita, berdoa, dan berserah secara total. Itu adalah 3 perkara yang dapat kita kerjakan untuk membuat penderitaan kita bisa diselesaikan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pergumulan hidup. Tetapi ketika kita menghadapinya, bersyukur kalau kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberikan jalan kepada kita, dan mau menolong kita. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil baginya. Hari ini apapun yang sedang kita hadapi, saya yakin pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kita selama kita mau setia kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua. Terlebih lagi jika ada di antara saudara yang sedang menghadapi pergumulan, tetaplah ingat, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kesukacitaan itu adalah kekuatan dari Tuhan. Ya. Dan berserah total itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan seberapa hebat kita menjadi orang yang setia, bukan seberapa hebat kita mau tunduk pada Tuhan, tapi seberapa besar kita mau serahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Kebaikannya yang luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau selalu menolong kehidupan kami, Bapa. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi persoalan dan pergumulan, percayalah, Tuhan punya jalan keluar. Amin. Amin. Yang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Amin. Yesus. Haleluya. Mungkin tidak instan, mungkin tidak cepat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Yesus. Dia pasti akan mau menolong kita. Haleluya. Berserulah kepadanya, Amin. percayalah, kasih karunia-Nya menyertai kita. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, aku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu Bapa atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Iya Tuhan Yesus, pada hari ini apabila mungkin ada di antara kami yang merasa kami sudah tidak sanggup lagi dengan beban, masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru akan menyertai mereka semua. Amen. Tuhan, dalam nama Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan akan ada dalam hidup mereka mulai hari ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, bersama dengan kekuatan-Mu yang baru kami sanggup mengatasi segala pergumulan kami. Dan kami masih bisa tetap bersuka cita, bersyukur di dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, apabila mungkin hari-hari ini kami ada yang bergumul dengan masalah kesehatan kami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kuasa bilur-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan boleh terjadi atas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila mungkin hari-hari ini ada kami yang bergumul dengan masalah kondisi keuangan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kau sanggup mencukupi segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan berikan hikmat kepada kami agar setiap usaha dan pekerjaan kami menjadi berhasil. Tuhan, bukakan tingkap langit, berkat Tuhan tercurah atas setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa jalan-jalan yang tertutup, usaha-usaha yang tertutup, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Engkau sanggup memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka semua yang bergumul di dalam masalah keuangan pada hari-hari ini ke dalam tangan. Bapa, hamba juga berdoa buat hari-hari ini kami semua yang mungkin bergumul dengan masalah hutang-hutang Tuhan. Oh Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka semua ya Bapa. Berikan hikmat untuk mereka dapat melunasi semua hutang-hutang mereka, karena Engkau memberkati hidup mereka. Buka jalan Tuhan, agar kiranya mereka dapat mengatasi pergumulan ini karena pertolongan-Mu Tuhan. Apabila mungkin ada kesalahan dari kami, mari Tuhan ampuni, agar kiranya kami boleh bertobat dan kami tidak melakukannya lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan mereka semua yang bergumul dengan masalah hutang-hutang ya Tuhan ke dalam tangan. Jangan biarkan mereka putus asa. Biar kiranya mereka boleh melihat pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mereka boleh menjalani hidup tetap dengan semangat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapa, hamba berdoa apabila mungkin hari-hari ini ada mereka yang bergumul ya Tuhan dengan masalah hubungan, baik hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan,
pertemanan, terutama hubungan suami istri, hubungan dengan anak, dengan orang tua, hubungan dengan menantu, mertua, dan keluarga besar. Hamba berdoa apabila mungkin ada hubungan-hubungan yang retak ataupun mungkin sudah putus Tuhan, kami terlalu percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan Bapa. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan atas segala hubungan yang retak ataupun yang putus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kami semua boleh memiliki keluarga yang penuh damai dan sukacita, hubungan pertemanan yang baik, dan juga hubungan bisnis yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh tetap penuh dengan damai dan sukacita di hari-hari ini Tuhan. Sebab kami percaya dengan iman kami Engkau selalu beserta kami. Janji-Mu ya dan amin. Kau akan beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa buat bangsa negara kami. Kami percaya bangsa kami akan segera bebas dari pandemi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mendengar seluruh doa kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dimanapun kau berada. Dan kiranya pada saat ini jika kau bisa mengangkat tanganmu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertaimu, pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas darimu. Engkau akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Percayalah dan tetaplah setia. Bersandarlah kepada iman, percayalah pada firman Tuhan. Dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita dicurahkannya buat kita semua. Haleluya. Karena itu terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya berkata amin. 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 Puji Tuhan Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Karena itu tetaplah sukacita. Dan kita akan berjumpa kembali dalam morning worship yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.